beliau romantis, beliau luar biasa cintanya kepada 11 istrinya. Wong kita ini punya istri satu kadang-kala yo koyo ngono kuwi. Iya. Nabi Muhammad pun kalau memanggil istrinya tidak pernah pakai panggilan-panggilan yang jelek, selalu memakai panggilan yang khusus, dan itu identik dengan kelebihan istri-istrinya. Itu Nabi. Nabi Muhammad itu kalau tidur selalu satu selimut dengan istrinya. Satu selimut dengan istrinya. Kemarin saya bahas di Madiapura dengan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudhah itu. Adab suami istri. Nanti kalau jenengan mau membahas adab suami istri, ada saya slide-nya nanti. Terutama bapak-bapak juga biar tahu bagaimana memperlakukan istrinya dan bagaimana istrinya memperlakukan suaminya. Romantis sekali Rasulullah. Termasuk ya ini Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Jenengan kalau istrinya masaknya wasin ngono piye? Muring-muring apa piye, Bu? Marung, moro-moro ditinggal moro-marung ngono ya. Kalau istrinya kewasinan masak piye? Kalau saya ndak. Ya pas uwasin ngono bojone tak jak mangan, ayo makan bareng yuk. Aku kok pengin dulang sampean. Aku pengen dulang sampean. Kaya biyen iki lho sepiring berdua. Dik dulangno nang bojone, lho kok bojone lak rohan. Uwasine ndak karo-karuan. Lho itu kan cara yang romantis ya. Daripada jenengan ngelok nih, daripada jenengan mencaci maki, engko malah ora dimasakno ya tambah bubrah pisan. Istri kita itu di rumah itu ya wis kaya ngono kuwi lho. Ya mencuci, ya sembarang kalir ya. Ditambah masak pisan kok gak cocok tambah dicelatu. Nah, itu juga gak bagus juga. Tiru Nabi Muhammad SAW. Ndak pernah mencela makanan sama sekali. Lek gak seneng ya wis meneng cep. Ya, kalau mau mengingatkan jenengan umpamanya andai kata ingin mengingatkan, pakailah cara-cara yang terbaik supaya sang istri itu tidak tersinggung. Ibu-ibu juga begitu, kalau ingin mengingatkan suaminya mbok blonjone kurang mbok piye gitu ya. Pakailah cara-cara yang terbaik. Ojo bantingi piring. Jangan. Itu jadi itu etika yang nomor 7, jangan mencela makanan. Jangan mencela makanan. Kita lanjutkan. Nomor 8, ini juga menarik sekali. Adamu syab'i, tidak kenyang. Nabi itu beliau kalau makan, beliau tidak makan kalau tidak lapar. Tapi kalau beliau makan, beliau akan berhenti sebelum kenyang. Ini orang-orang sing nglakoni lek gini. Yakin saya itu. Sunnah yang nomor 8 ini saya yakin juga jarang dilaksanakan. Ya, ada ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Nabi Muhammad itu berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad itu kalau makan, ya kalau makan itu membagi perutnya itu 3. Piye bagi ini perut 3? Jadi thuluthun li ta'amihi fa thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, air. Wa thuluthun li nafsihi, yang sepertiga untuk udara, untuk nafas. Kadang-kala kita kalau makan tidak seperti ini. Kadang-kala kita makan itu ya full untuk makanan tok. Kadang-kala muangan sampai kelempokan barang, sampai kekenyangan barang, itu gak bagus juga. Makanan yang dimakan oleh Nabi pernah saya sampaikan itu makanannya sehat-sehat juga. Makannya Nabi gandum. Kalau sekarang oatmeal itu kan bagus, gandum Nabi makannya. Suka Nabi minum air putih yang paling banyak dan madu, habatus sauda, qustul hindi. Kalau daging yang beliau makan, daging itu yang namanya sampil kalau dalam bahasa sekarang itu ya, katif gonam namanya. Itu bagus-bagus. Nah, makanya memang konteksnya kemudian para sahabat itu pernah mengatakan bahwa perutnya Nabi itu seperti batu bata yang ditata. Zaman jenengan bisa membayangkan batu bata yang ditata gitu. Perutnya Nabi itu ya six pack ya. Ya dalam bahasa kita six pack. Betul ya. Bahkan sekarang malah berkembang ada 8.
ada 8. Kalau terkenalnya itu 6. Nabi Muhammad itu perutnya seperti batu yang ditata. Luar biasa. Memang di antara makannya beliau seperti ini. Perutnya tidak ada penuh dengan lemak. Ya, makanya berhenti sebelum kenyang, dan beliau tidak makan kalau tidak lapar. Dan yang dimakan pun selalu yang sehat. Itu yang pernah saya sampaikan, bahwa Nabi itu mengumpamakan orang mukmin itu seperti tawon. Mengumpamakan orang mukmin itu seperti tawon. Ada 3 yang disebut oleh Nabi itu. Akalat thayyibat. Yang namanya tawon itu yang dimakan itu yang bagus-bagus, tawon. Ini berkenaan dengan Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tawon itu yang dimakan selalu bagus-bagus. Selalu bagus-bagus, tawon itu bersih. Nabi Muhammad pun juga begitu mencontohkan kepada kita, yang dimakan yang bagus, yang halal, yang bersih, yang sehat itu Nabi Muhammad. Ya, kalau kita pokoknya muangan, kadang-kadang sampai kewareken bareng, kadang sampai melaku ora kuat saking wareke itu. Dan Nabi pun kalau makan juga gak pernah sambil berdiri. Hanya 1 kali tok terekam Kanjeng Nabi itu minum sambil berdiri ketika minum Zam-Zam, ketika beliau sa'i. Cuman 1 kali, itu ada ilat hukum. Tapi Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat tidak pernah 1 kali pun beliau itu makan sambil berdiri, duduk dengan baik. Makannya itu juga Masya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Clear ya? Jadi ini sangat bagus untuk kita laksanakan. 1/3 untuk makanan perut kita ini, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara. Ini karena memang konteksnya juga berdasarkan medis itu, kebanyakan penyakit itu dari perut itu kan, dari perut, dari makanan. Lanjut. Ada menafqi fit ta'ami wasyarabi. Tidak meniup makanan atau minuman. Oh iya, kadang-kala kita makan rotok panas disuap bul itu. Iya. Rasulullah melarang seperti itu. Apa sih sebenarnya ilat hukumnya? Ini dulu pernah saya sampaikan, namanya ilat hukum. Ilat hukum, sebab kenapa hukum itu ada yang makulil makna, ada yang ghairu makulil makna. Ya, sebab atau ilat hukum itu ada yang dijelaskan oleh syariat, ada yang tidak dijelaskan oleh syariat. Di sini Rasulullah mengatakan, Rasulullah melarang, dari hadis riwayat Ahmad an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi, meniup, fit ta'ami wasyarabi, di dalam makanan atau minuman. Kalau dulu saya masih kecil tidak ditiup, gawe ilir apa ya, ilir ya, kipas dikuenek sampai wadem seperti itu. Ya, saya sempat bertanya kenapa kok gak boleh. Ada orang yang ngerti tentang medis, beliau mengatakan kita tiup dari mulut kita, yang keluar dari mulut kita pas ketika meniup itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian masuk ke makanan itu, dan kemudian makanan itu kita minum. Secara medis begitu katanya. Atau mungkin ada sebab yang lain yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang kalau kita makan nasi yang panas itu juga efeknya kan juga besar juga, ya kan? Makan nasi yang panas itu pun juga efeknya mungkin gigi kita atau mungkin diabetes kita dan seterusnya. Nah itu, jadi Rasulullah melarang kita untuk meniup makanan. Termasuk kalau kita minum itu jangan 1 kali nafas. Nabi itu kalau minum sampai 2 sampai 3 kali tegukan. Umpamanya semacam ini, Nabi tidak meminum satu ini langsung habis, itu tidak pernah. Jadi beliau bisa menjadikan 1 kali minum ini bisa 2 sampai 3 kali tegukan. Itu Rasulullah Muhammad SAW.
Biasanya kita itu satu kali satu gelas langsung habis sambil kita bernafas, dan di dalam gelas itu kita sambil bernafas. Kadang-kadang sampai kemudian kita jadi tersedak, atau dalam bahasa orang Jawa itu keselepaan. Itu tidak baik dan itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau untuk minum jangan langsung satu nafas begitu. Minum seret, telan, nafas, tidak apa-apa. Rasulullah biasa menjadikan minum itu sampai 3 kali. Nanti akan saya bahas di bab minum nanti. Ya, itu jadi jangan meniup makanan, jangan meniup makanan. Lanjut nomor 10. Ini menarik. Ada mutarkil luqmati as-saqitati, tidak membiarkan suapan yang terjatuh. Kita pahami tekstual atau kontekstual nantinya. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya syaitan itu hadir, gelibet. Yahduru ahadakum inda kulli syai', itu artinya syaitan itu selalu hadir dimanapun kalian ada, dimanapun kalian melakukan sesuatu. Ya, min sya'ni. Jadi kalau ada manusia melakukan aktivitas apapun, maka syaitan itu selalu gelibet di sekelilingnya itu. Itu yang dimaksud dengan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Ya, termasuk, mohon maaf, seseorang yang melakukan hubungan suami istri, itu syaitan pun juga di situ. Dulu pernah saya sampaikan, kalau orang itu melakukan hubungan suami istri kok dia tidak berdoa, maka syaitan itu ikut andil di situ. Jadi kok anak lahir itu ya ada syaitan yang andil di situ. Makanya ono anak sing wablek dak karu-karuan iki ya berarti produk daripada itu. Kan kalau kita melakukan hubungan suami istri ada kalimat Allahumma janibi syaitan wa janibi syaitana mimma razaqtana. Sampai apapun. Sampai kalau kita masuk ke kamar mandi pun syaitan juga ngelibet di situ. Dulu pernah kita bahas toh, salah satu doa satru ma baina aurati bani Adam, gitu kan? Di antara penutup auratnya anak Adam dengan penglihatannya jin atau syaitan itu ketika dia masuk ke kamar mandi, dia ayakula bismillah. Sampai mandi pun syaitan juga ngelibet di situ. Kalau kita masuk kamar mandi kita tidak membaca basmalah, tidak membaca doa, itu syaitan melihat aurat kita. Sampai di sini dikatakan oleh Rasulullah hatta yahdurahu inda ta'amihi. Syaitan pun akan ikut hadir pada posisi inda ta'amihi. Ya, inda ta'amihi. Jadi pas ketika manusia itu makan, syaitan pun juga ikut di situ. Syaitan pun juga ikut di situ. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu, maka apabila jatuh dari salah satu di antara kalian, apa yang jatuh? Al-luqmatu, suapan. Mungkin jenengan makan, lah kok dilalah ono sego sing runtuh, mungkin ada lauk yang jatuh, mungkin itu namanya al-luqmatu. Perintahnya Nabi apa? Falyumit maka nabiha min adha. Maka hendaklah dia itu membersihkan. Falyumit itu membersihkan maka nabiha, yang ada di makanan itu sebisa mungkin. Tapi ini mungkin yang bisa adalah makanan-makanan yang padat. Kalau kuahnya bakso ya susah. Kalau kuahnya bakso susah, kuahnya rawon susah. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah mungkin makanan yang memang memungkinkan pas ketika jatuh itu, yang memungkinkan untuk dibersihkan itu, kata Nabi ya dibersihkan min adha. Tsumma liyakulha, kemudian dia memakan yang jatuh itu tadi. Jenengan memahami tekstual apa kontekstual semacam ini. Saya ulang. Jadi Rasulullah itu menyuruh kita kalau maunya ada makanan kita yang jatuh, selagi memungkinkan, maka makanan kita yang jatuh itu kita ambil, kita bersihkan sedemikian rupa, kemudian kita makan. Itu jenengan memahaminya tekstual seperti ini atau kontekstual. Kalau sekarang sudah ada muncul yang namanya belum 5 menit. Belum 5
5 menit. Sebelum muncul kalimat belum 5 menit, Rasulullah sudah mengajarkan semacam ini. Nah itu, jadi apakah ini termasuk sesuatu yang apa ya? Kok koyo bagi orang-orang liberal memahami iki hadis apa iki model gini. Ya. Kalau saya memahami secara tekstual, selagi memang memungkinkan ya kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita makan. Kemudian wala yaddaha li syaitan, dan jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Jadi kalau kita makan itu, Rasulullah SAW menyuruh kita itu untuk bersih. Kalau makan, Rasulullah menyuruh kita makanan yang di piring kita itu bersih, jangan ada sisa sama sekali, apalagi buang-buang. Itu mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mubadir itu teman-temannya syaitan. Syaitan sewenang kalau ada orang makan membuang-buang makanan, itu sewenang. Lah sekarang begini loh, kalau umpamanya satu keluarga itu ada 5 orang, sekali makan satu orang itu nyisa 1 sendok, 1 sendok dibuang ke tempat sampah. Itu berarti kan satu waktu sekali makan itu kan ada 5 sendok yang dibuang. 5 sendok itu bagi orang yang betul-betul kelaparan, 5 sendok itu betul-betul bermanfaat. Betul-betul bermanfaat. Lah kalau 3 waktu berarti ada 15 sendok yang dibuang. Padahal saudara-saudara kita itu butuh makan, sampai mencari di tempat sampah, sampai makan sisa-sisa orang. Lah kita kok enak buang? Kok kita buang? Itu Nabi mengatakan wala yada'ha li syaitan. Makanan yang kita sisakan di piring, apalagi kita buang, itu kita menyediakan untuk syaitan, dan itu mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Kita di sini diajari oleh Rasulullah untuk punya apa? Simpati apa empati namanya itu. Punya empati kepada orang-orang yang tidak punya. Sekali-kali kita itu kalau rekreasi pergi ke saudara-saudara kita, terutama kalau sekarang di Semeru sana itu sedang kayak begitu, butuh makan dan sebagainya. Jadi kita kok malah membuang-buang makanan, itu jangan. Mubadir itu syaitan. Makanya sudah sering saya katakan sejak awal, kalau makan itu apa namanya diperhitungkan sesuai dengan apa yang kita bisa makan habis. Ojo yoyo kita nanduk banyak, ternyata dong-dongi orang teh, begitu ndak habis dibuang, masya Allah. Lek jare wong Jawa biyen segone nangis. Ya masih ingat ya Pak ya. Saya dulu kalau masih kecil itu kalau nyisa makanan itu Mbah mesti ngomong, jangan buang makanan, segone nangis loh Bu. Apa maksudnya segone nangis ya? Di samping itu memang kita juga makan dengan habis, tidak membuang makanan, itu kan berarti kita belajar untuk menghargai orang yang mencari nafkah itu. Beli beras untuk zaman sekarang, untuk mencari nafkah zaman sekarang itu gak gampang. Lah kok dilalah kita buang-buang makanan. Di samping memang kita itu tidak empatik dengan semacam itu, kita berarti kalau membuang makanan itu berarti menyediakan untuk setan. Menyediakan untuk setan. Kalau saya di keluarga saya, kalau anak saya tidak habis, tak tunggu nih, harus habis. Harus habis, harus bersih. Kenyang ya, makanya tadi ngambil yang bagus. Harus habis, tak tunggu nih. Itu. Jadi makan itu ngambil secukupnya, kemudian kita punya estimasi habis. Makanya tadi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air. Kalau bagi yang suka membuang makanan, segeralah kembali ke jalan yang benar. Ya, segera kembali ke jalan yang benar. Anak-anak kita dididik untuk punya empati kepada orang-orang yang tidak bisa makan. Lawan kajian Nabi saja menyebutkan bahwa laisa minna billadhi yashba'u wa jaruhu ja'iun idza jambi. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umat Muhammad orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak diakui oleh Nabi itu sebagai umatnya. Walaupun sholatnya akeh, walaupun baca Qur'annya banyak, tapi dia tidak punya empati semacam itu, suka membuang makan padahal tetangganya itu masih membutuhkan. Bukan termasuk golongan umatnya Nabi orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Gitu. Jangan sampai semacam itu. Kemudian faida faragha falyal'aq,
asabi'ahu. Maka apabila dia selesai makan, maka hendaklah dia itu menjilati jari-jarinya. Wah, ini jenengan memahaminya tekstual atau tidak? Memang Nabi Muhammad menyuruh untuk menjilati jari-jari. Rasulullah itu kalau makan suka pakai jari, terutama jari yang 3 ini. Saya banyak membaca artikel. Pas pada waktu membaca artikel itu saya kebetulan menemukan itu di 3 jari yang 3 ini, jempol, telunjuk sama jari tengah, itu ternyata enzimnya itu lebih banyak daripada 2 jari yang jari manis sama kelingking. Di antara fungsi enzim yang ada 3 jari ini adalah untuk bisa menetralisir bakteri yang ada di makanan yang dimasukkan ke dalam perut. Nabi Muhammad kalau makan suka pakai 3 jari. Ternyata di abad sekian itu baru ditemukan enzim yang ada di 3 ini. Loh, Nabi tidak pernah belajar bakteri, Nabi tidak belajar kuliah, tapi Nabi mengetahui kalau di 3 jari ini ada enzim yang bagus untuk itu. Tapi makanan yang memungkinkan. Dan jenengan makan rawon pakai 3 jari bisa enggak? Jenengan makan bakso pakai 3 jari bisa enggak? Jadi yang memungkinkan kita makan dengan pakai 3 jari itu kita memungkinkan untuk makan 3 jari. Lah kemudian memang faida faragha falyal'ab asabi'ahu, kemudian dijilati. Wah, kalau jenengan makan di restoran terus makan pakai jari kemudian jenengan jilati, itu orang-orang yang tidak memahami sunnah tentu akan berkata, wah ini orang-orang Islam ini jorok. Apa begitu? Saya tidak memahami antara jorok dan tidak jorok. Pasti ada sesuatu hal, ada sebab kenapa Rasulullah melakukan itu. Ada orang yang memahami secara kontekstual. Memahami secara kontekstual tidak berdasarkan teks yang ada. Yang dimaksud untuk menjilati jari-jari itu artinya setelah makan itu dibasuh dengan baik. Ada yang mengatakan pada waktu itu kan air cuma sedikit di padang pasir. Saya tidak sepakat dengan pemahaman semacam ini. Air itu kalau Nabi berkehendak luar biasa. Suatu saat di dalam riwayat Muslim itu para sahabat sedang safar bersama Rasulullah SAW. Air habis, minuman juga habis, tempat wudhu juga habis. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi meletakkan tangan beliau itu di tempat air. Maka dari jari-jari tengah-tengah jari Nabi Muhammad itu mengeluarkan air. Loh itu loh, sahih hadisnya itu. Sahih. Rasulullah bisa saja. Kayak seperti Nabi Musa itu. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul natrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Jadi pas ketika beliau itu berjalan dengan Bani Israel itu pengen minum karena tidak ada air. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian dari batu itu kemudian mengalir air, 12 sumber. Nah, itu seperti itu mukjizat. Saya sekali lagi mohon maaf tetap memahami secara tekstual. Yo makan pakai jari, pakai 3 jari, lewis mari yo dijilati bila memang ada sisa-sisa makanan di sini. Kalau tidak ada sisa ya udah. Itu. Di antara ilat hukum yang diberikan oleh Rasulullah, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena dia itu tidak tahu di mana letak makanan yang di dalamnya itu ada berkahnya. Mungkin berkahnya yang jatuh tadi, mungkin yang ada nempel di jari-jari kita itu yang berkah. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jenengan juga kalau makan pakai jari-jari atau pakai sendok? Rata-rata pakai sendok ya. Engkau kira-kira kalau berdasarkan hadis ini sing didilati sendok ya apa piye? Ya, sendoknya didilati. Ada yang sampai menjilati piringnya. Ya Allah. Loh, ada, saya pernah melihat itu. Jadi piringnya itu kan bersihan. Setelah menjilati begini, piringnya diangkat ini dijilatinya. Pernah melihat seperti itu? Saya pernah melihat itu. Sampai segitunya mereka memahami secara teks semacam ini. Clear ya? Kita diskusi dulu sebelum saya masuk di berikutnya. Yang sudah kita bahas, tidak mencela makanan, tidak kenyang, tidak meniup di makanan dan minuman,
tidak meninggalkan suapan yang jatuh dan termasuk menjilati jari dan memakai jari. Monggo, ada yang didiskusikan, silahkan. Pasti ada unek-unek, pasti ada unek-unek. Monggo. Nggih. Baik. Jadi etikanya makan, etikanya minum itu adalah duduk. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah makan sambil berdiri. Hanya satu riwayat beliau minum sambil berdiri. Itu pun pas ketika beliau sa'i. Dan kita paham kalau zaman sekarang mungkin sa'i enak, sudah tekelan itu, masya Allah sudah bagus, sudah ada payung. Kalau zaman itu untuk sa'i dari Safa Marwah itu kan lari 7 kali. Itu beliau pernah 1 kali. Itu pun ada sebab kenapa beliau berdiri. Hukum asal daripada orang makan sama minum itu sambil duduk. Lah mangan ambil melaku-melaku itu tidak etis. Tidak etis. Jadi tidak sesuai dengan etikanya Nabi Muhammad. Lebih baik kalau makan duduk dihabiskan dengan baik. Pak, aku terburu-buru ya Pak. Akhirnya melongo aku ambil muangan. Mohon maaf kalau jenengan lihat orang yang makan sambil berjalan itu kan tidak bagus ya. Kalau jenengan rekreasi itu coba ke Mendit ya. Ke Mendit, tahu Mendit ya Pak ya? Di Mendit itu ngapain Pak? Delok apa sih didelok? Ya, nang Jatim 4 berapa ratus ribu, nang Mendit mungkin 25.000. Kalau memasukkan ke kotak amal 1.000. Kotak amalnya 1.000, delok ketek selawe. Kalau jenengan amati yang namanya, mohon maaf, ketek itu tadi, kalau kita lihat makannya kayak apa? Makannya kayak apa? Ya ambil melayu-melayu, ambil melaku-melaku dan sebagainya. Itulah kenapa Islam itu membuat sebuah aturan, karena memang kita sama hewan itu berbeda. Kita sama hewan itu berbeda. Maka untuk ada aturan-aturan semacam ini supaya kita tidak sama dengan yang namanya itu tadi. Jadi hukum asal makan minum itu adalah duduk. Makanya nanti kalau jenengan itu buat tasyakuran pernikahan anak atau khitannya anak, terus kemudian menyediakan makan itu makan prasmanan gitu kan. Kalau jenengan mengerti tentang adab-adab semacam ini, sediakan duduk untuk orang-orang yang makan. Jangan sampai prasmanan gak ono lungguh belas. Wah, akhirnya aduh masya Allah mangan lebih nguatek, baru ngecepret bisa muangan ngatek kecepret bisa gitu ya. Itu udah bagus. Gitu Pak, asal daripada hukum asal makan minum itu sambil duduk. Jalan? Tidak ada tempat duduknya. Ya, ini memang ini yang sering kali terjadi Pak. Kalau saya bubuh di gedung itu kadang-kala nggak ono lungguh iblas. Kadang mangan iku piye, gak mangan iku ya piye kan gitu ya. Kalau saya lebih milih untuk mencari sebisa mungkin tempat duduk. Kalau memang tidak ada tempat duduk ya saya tidak makan. Kalau saya lebih ekstrim begitu kalau saya. Wong kita niat bubuh kok bukan untuk cari makanan, kalau saya begitu. Ya, kalau saya begitu, tapi kalau jenengan ya lah mungkin mengambil darurat itu tadi terpaksa Pak ya. Mari tekok soto nang rawon, mari rawon nang siome, mari siome dipilih. Wong aku buwe 1.000 mosok gak mangan blas. Buwe 1.000 mosok gak makan blas. Ya itu. Jadi kalau saya lebih cenderung ndak makan kalau saya. Kalau saya cenderung ndak makan. Kalau saya loh, kalau jenengan alam bisawab. Itu saja. Nggih. Betul. Oh iya, betul. Baik. Nggih.
Baik. Nggih. Biasa kita itu kalau ngajak anak-anak orang tek, akhirnya bapaknya mesti jadi sing ngentek nih. Dalam konteks semacam ini akan berbenturan dua hal. Yang pertama, konteksnya aturannya sepertiga, ya kan? Tapi dalam satu sisi lain, kemudian anak kita tidak habis dan kita menghabiskan. Maka di sini diambil irtikabu akhafid dororain. Yang dimaksud dengan irtikabu akhafid dororain itu artinya mengambil mudarat yang paling ringan. Berkenaan dengan mengambil mudarat yang paling ringan, kita timbang antara kita itu membuang makanan dengan kita mungkin kan tidak tiap hari toh untuk makan dengan tidak pakai sepertiga. Maka dari konteks ini makanya kita ambil mudarat yang paling ringan yang mana? Mudarat yang paling ringan tidak apa-apalah sekali-kali kita itu menghabiskan itu sehingga kita rotok kenyang. Daripada kemudian kita itu menjadi membuang makanan, dan membuang makanan itu adalah mubadir, dan mubadir itu adalah temannya setan. Maka di sini kita memilih. Kalau kita itu mengikuti aturan etika yang sepertiga, kita membuang makanan, ya kan? Sementara membuang makanan itu ya temannya setan, tidak empati, macam-macam. Kalau begitu kita memilih menghabiskan punyanya anak ini, ya kan? Dan ini tidak apa-apa lah sekali-kali kita semacam itu. Kita ambil mudarat yang paling ringan. Dan sambil secara proses anak kita didik, kita beritahu kalau makan itu begini. Itu ya. Jadi diambil irtikabu akhafid dororain. Kemudian yang kedua, sendok. Jadi makan pakai sendok itu mubah, ya. Makan pakai sendok itu mubah. Tidak ada larangan kita makan pakai sendok. Memang Nabi Muhammad lebih suka untuk makan pakai tangan. Tetapi secara hukum fikih, secara muamalah tidak ada larangan dan juga tidak ada perintah kita makan sendok. Makan pakai sendok, tidak ada larangan. Ketika kita silaturahim ke tempat saudara kita, kemudian di situ makan, di situ ada sendok, umpamanya ya. Sebenarnya tidak masalah ketika kita bilang sama saudara kita, saya lebih suka makan pakai tangan, itu tidak apa-apa, boleh. Biasanya nanti saudara kita nanti menyediakan namanya apa? Kobokan, wijian, gitu. Kayak mau makan lalapan di warung-warung gitu. Jadi tidak masalah. Dan ada kata kita pakai sendok pun juga tidak ada larangan. Itu muamalah duniawiyah. Tapi kalau kita ingin mengikuti kanjeng Nabi ya suka pakai tangan beliau, suka pakai tangan dimakan, kemudian dijilat dan sebagainya. Itu saja. Jadi ya hukumnya mubah. Kalau sisa makanan kita berikan hewan peliharaan atau apa? Itu kebiasaan atau sekali-kali? Bukan kebiasaan. Setiap kali makan mesti membuang. Kalau memang itu sebagai sebuah kebiasaan, ya harus segera kembali kepada jalan yang benar. Ya, Pak, ini sekali-kalinya itu dalam 1 minggu berapa kali? Itu. Jadi hukum asalnya itu habis. Ya. Hukum asalnya makan itu habis. Pak, ini ternyata memang betul-betul wis ya apa gitu Pak ya. Darurat namanya. Ya beri kepada hewan itu lebih baik daripada dibuang ke sampah. Ini lebih baik. Kayak nanti Natal ini kan. Natalan jenengan dikasih dari orang Kristen. Secara hukum kan tidak boleh dimakan. Secara hukum tidak boleh kan dimakan, apalagi yang sembelihan. Innallaha harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Termasuk sesuatu yang memang dipersembahkan kepada selain Allah, yang disembelih bukan karena Allah, tidak menyebut nama Allah, kan haram untuk dimakan.
Tapi kita menjaga tetangga yang ngasih, mosok di ngarepe wongi langsung dibuat kan tidak mungkin. Tidak kita makan, kita terima, tapi kemudian diberikan ke ayam dan sebagainya. Itu boleh kalau model semacam itu. Jenengan makan seharusnya memang habis. Ternyata kok dilala ibu mau sekejap terpaksa akhirnya tidak habis. Berikan kepada binatang ternak boleh. Pokoknya tolong jangan menjadi kebiasaan. Makanya ngambil makanan itu yang secukupnya, sekiranya kita bisa habis. Nggih. Nggih, Pak. Melanjutkan yang hadis tentang sepertiga untuk makanan, untuk minuman. Selama ini saya ya meyakini seperti itu. Tapi saya juga pernah membaca ternyata riwayat hadis ini dhaif. Betul. Nah, oleh sebab itu gimana ini? Nggih, baik. Tentang masalah hadis ini ternyata dhaif itu. Ya. Baik, gini Pak. Yang saya ambilkan di sini riwayat yang sahih. Di paling atas di situ ada sebut faqad rawa at-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Jadi riwayat-riwayat yang berkenaan dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara itu ada beberapa riwayat. Makanya Imam At-Tirmidzi menyebut hasanun sahihun. Baru Imam At-Tirmidzi yang menyebut semacam itu. Hadisnya Nabi itu ada periwayatan bil makna dan ada periwayatan bil lafzi. Ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun, maka berarti ada beberapa jalur. Ada beberapa jalur. Jalur lewat Mikdam ataupun jalur lewat yang lain. Sehingga nanti kalau dikumpulkan, kalau umpamanya sanadnya dhaif umpamanya, kalau dikumpulkan menjadi hasan li ghairihi. Kalau hadis itu hasan kemudian ada syawahid, namanya kalau dalam hadis itu namanya syawahid. Syawahid itu artinya ada hadis-hadis yang memperkuat daripada hadis. Ada orang meneliti sanadnya tentang thuluthun li ta'am, thuluthun li syarab, thuluthun li nafsi, dhaif, di jalur yang mana, ya gitu ya. Maka secara hukum ulumul hadis, orang yang meneliti semacam ini harus melihat pada konteks periwayatan yang lain. Itulah Imam At-Tirmidzi berani mengatakan bahwa riwayat sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, hadisnya itu hasan sahih. Jadi ada yang hasan, ada yang sahih. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan sahihnya itu juga ada, hasannya juga ada. Saya meyakini hadis itu sahih. Kenapa? Dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kadang-kala ada orang membaca satu riwayat, sementara dia tidak membaca riwayat yang lain. Dan kemudian riwayat yang diteliti kebetulan adalah dhaif. Tapi secara tidak fair, tidak menengahkan, tidak menampilkan hadis-hadis yang riwayatnya semakna untuk memperkuat. Itu namanya syawahid. Makanya begini, dalam satu hadis itu pasti setidak-tidaknya menempati empat kedudukan. Saya kembangkan ulumul hadis ya, tidak apa-apa ya Pak ya. Satu hadis itu bisa jadi sanadnya itu dia dhaif, tapi matannya itu sahih karena dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran ataupun yang lain. Ada yang sanadnya itu tadi sanadnya sahih, matanya dhaif. Yang nomor dua dibalik, sanadnya itu sahih tapi bisa jadi matannya itu dhaif. Matannya itu dhaif ya, karena matan hadisnya itu bertentangan dengan hadis dan ayat Al-Quran dan tidak bisa dikompromikan. Yang ketiga, ada yang sanadnya sahih, matannya sahih, dan ada yang sanadnya dhaif, matannya dhaif. Maka yang jenengan tanyakan itu masuk kategori yang sanadnya dhaif untuk satu riwayat,
tapi dia itu kemudian dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain, sehingga nanti bisa berubah menjadi yang tadi sanadnya dhaif, maka berubah menjadi sanadnya hasan. Itu maksud saya. Sehingga sampai hari ini saya tetap berpatok bahwa hadis ini sahih dalam konteks syawahid-syawahid yang lain. Kemarin saya sholat Jumat di sini, saya khutbah tentang 4 perkara. Itu diteliti oleh para ulama, sanadnya dhaif dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang maya baqa al-islamu illa ismuhu, yang kemarin saya sampaikan 4 hal itu ya. Tapi ternyata hadis ini meskipun sanadnya dhaif, dia diperkuat oleh yang lain, sehingga kemudian sanad ini menjadi naik. Itu Pak, maksud saya begitu. Jadi jangan khawatir, hadis ini sahih. Hadis ini sahih dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, jadi kalau jenengan melihat Imam At-Tirmidzi bilang hasanun sahihun, jadi dalam penelitian Imam At-Tirmidzi ada jalur-jalur yang berbeda-beda, yang hasan dan ataupun yang sahih. Clear ya? Baik. Lah ada orang, Pak, piye carane bagi ini ya apa carane? Bagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, iki piye carane? Jenengan yang paham lah itu. Yang paham. Nggih. Ada yang lain? Saya lanjutkan ya. Nah, kalau tidak ada. Adamul qirani fit tamri wa nahwihi idza kana ya'kulu ma'a ahadin illa bi idnih. Adamul qiran. Qiran itu mengambil double itu. Umpamanya di satu meja itu ada 10 korma. 10 korma. Yang hadir di situ juga 10 orang. Ya aja juga double ta. Itu namanya adabul qiran. Jumatan, kan kalau Jumatan yang saya lihat kemarin itu kan disediakan konsumsi di pojok sana, dan yang hadir itu banyak. Maka secara etika ojo njupuk double, jangan mengambil double. Kenapa? Kenapa? Karena masih banyak jamaah yang lain yang belum ngambil. Iku lah geragas jenenge. Murqa jadi. Loh, itu pernah terjadi di tempatnya teman saya. Di masjid itu memang disediakan nasi dan sebagainya. Jupuk loro, jupuk telur. Sama teman saya disuruh naruh lagi. Taruh lagi Mas itu. Loh, ini untuk teman saya, koncomu kon rene. Nah, itu yang terjadi karena memang mohon maaf sekali lagi banyak orang sekarang itu Jumatan niatnya golek mangan. Loh, betul itu, niatnya golek mangan aja. Ya niatnya golek mangan. Tapi kita secara dakwah itu ya memang yo wis lah untuk sementara mungkin dia begitu, mudah-mudahan nanti. Makanya nilai ceramah khutbah Jumat kudu kendel ngeritik orang yang berjamaah itu. Ben gak terus bengkok gitu. Sebenarnya kemarin juga saya pengen ngeritik juga ya untuk masalah sop juga di sini. Tapi kok terlalu vulgar. Di dalam ini masih kosong plong lah, kok orangnya masang sajadah di sana. Masang di sana di kono ya. Iya. Masya Allah, saya loh, kok ngene padahal di tengah masih kosong. Lah ngapain lu di sana gitu. Ya, mau saya kritik sebenarnya kemarin, tapi kok ya masih ngono ya aja ngono gitu maksud saya. Gitu. Jadi maksudnya itu namanya adamul qiran. Fit tamri wa nahwihi. Jangan ngambil double di dalam masalah korma atau sejenisnya. Idza kana yaqulu ma'ahadin ila bi'idni. Ya, ketika dia makan bersama seseorang kecuali dengan izin. Kalau jenengan pengen makan double sementara jenengan itu makan bersama orang, itu jenengan minta izin dulu dan lihat perhitungannya. Sak meja iwak pitike mek 5. Sing mangan wong 4. Nah, iki mesti incer-inceran iki. Incer-inceran iki. Maka orang yang pengen ngambil double itu enggak boleh kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin. Nah, lek pas ya tambah nemen jenenge rakus.
Pitike ana 5 sing mangan wong 5. Kok cukup double lah iku jenenge enggak duwe ati. Ya, kecuali kalau umpamanya temennya bilang aku orang makan pitik. Ya mesti ayam memang enggak makan pitik kan? Makan daging ayam kan ya. Saya tidak makan daging ayam monggo jenengan pek. Lah itu ndak apa-apa. Lah durung ono apa-apa juga double. Kancane kate jupuk lho. Lah kok wis entek. Itu ndak boleh, Pak. Sampai segitunya lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya Nabi mengatur masalah makanan. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyaqruna ar-rajulu baina tamratain. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu mengambil ya baina tamraini. Tamraini itu kan dua kurma jami'an bareng-bareng, cukup kurma langsung double. Gak oleh sama Nabi itu hatta yasta'dzina ashabahu, sampai dia minta izin dengan temannya tempat dia makan itu. Etikanya begitu. Lah di omah biasanya kalau jenengan makan bareng-bareng sama keluarga itu. Sampai anak ngaplu, bapak entekno pitik aku ora kumanan. Itu secara Islami tidak etis. Tidak etis. Lebih baik kita tahan, Pak. Wis ngekei blonjone mek 20.000 ngono iku ya. Maru makane rada enak titik. Lah kok sing ngekei paling akeh bapake, anake gak kumanan, mboke gak kumanan. Itu udah bagus, udah baik. Udah baik. Luar biasa ya Islam itu ya. Mengatur sampai sedetail ini. Mengatur sedetail ini. Termasuk nanti akan saya bahas kalau kita itu bertamu. Lek bertamu iku lek sadurunge dikongkon mangan aja mangan. Sadurunge dipersilakan ngombe aja ngombe. Kadang-kala durung dikongkon ngono wis langsung dientekno. Iya, Pak, ngono ya memang ya. Suguhan di meja makan itu durung dipersilakan ambek sing duwe omah. Lah kok wis entek sing duwe omah sampai golek-golek lho ya iki keluwen kaya apa. Nah, itu nanti akan saya bahas di adab bertamu, dan juga nanti akan saya bahas bagaimana adabnya kalau menerima tamu. Clear ya, sampai segitunya Rasulullah SAW mengajarkan. Saya sampai habis ini terakhir nomor 12 terakhir. Alhamdu ba'da ta'ami, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika selesai makan. Alhamdulillah loh kita masih bisa makan. Walaupun makan seadanya tapi kita masih bisa makan, itu alhamdulillah. Ada orang gajinya 150 juta satu bulan tapi gak iso mangan. Ya akeh. Bayarannya akeh tapi gak iso mangan macam-macam. Mangan kacang siji wis dak wani. Nah itu. Kita alhamdulillah bisa makan, bisa minum, itu udah alhamdulillah luar biasa. Ada saudara-saudara kita sampai seharian penuh gak iso mangan yo akeh. Maka etikanya kalau kita habis makan itu kita baca apa? Alhamdulillah. Minim itu alhamdulillah. Kalau jenengan mau membaca yang panjang, jenengan bisa lihat di kitab Hisnul Muslim juga banyak. Di antaranya ini alhamdulillahilladzi at'ama wa saqqa wa sabaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Bisa juga memakai yang nomor 2. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Jadi redaksi untuk mengucapkan kalimat hamdalah setelah kita makan itu redaksinya banyak. Biasanya jenengan yang pakai adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Nah itu ada yang menyebut hadis itu dhaif, ada yang menyebut hadis itu dhaif ya. Ada yang, tapi saya kemarin ditanya di Batu tuh sama ibu-ibu, Pak, itu kan doa sebelum makan sama sesudah makan tuh pengetahuan saya hadisnya dhaif ya Pak ya. Tapi kita tetap pakai itu boleh apa enggak? Oh itu pertanyaannya kan luar biasa begitu. Saya bilang begini, kalau memang kita paham, kita tahu bahwa hadis itu dhaif dan tidak ada penguat-penguat daripada hadis yang lain, maka yang perlu kita garis bawah, kita tidak yakin itu datang dari Nabi.
Kalau kita meyakini itu datang dari Nabi, nanti ancamannya man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Gitu. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Kalau jenengan pengen mengamalkan itu karena tidak ada yang dihafal selain daripada itu, dengan catatan satu, jenengan tidak mengatakan itu datang dari Nabi, bukan berasal dari Nabi, tapi jenengan mengambil dalam konteks maknanya yang bagus, itu saja. Itu. Pak, kalau umpamanya kita cuma mengucapkan alhamdulillah tok wes, ya tidak apa-apa, boleh. Itu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, itu saya kira selesai. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas yang adabus syarab. Adabus syarab itu berarti kita bahas tentang masalah adab etika kalau kita minum, kalau kita makan. Kalau ini sekarang adabnya makan, insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas yang adab minum. Gimana caranya minum nanti berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ngaji seperti ini diamalkan nanti. Tidak hanya sekedar ngerti tapi gak diamalin. Makan gak mau coba bismillah, ya Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.